Ya, bahwasanya idza kanal mujtahiduna anfusuhum, jikalau para mujtahid itu ya ma'murina bit ta'adzur, diperintahkan untuk saling memaafkan, untuk saling menguzurkan, ya. Wa adamu ta'ni anil mukhalif, dan tidak mencela, mencaci orang yang berbeda pandangan dengannya, ya. Para mujtahid, jadi jikalau para mujtahid diperintahkan untuk saling memaafkan, untuk tidak menyerang, menyakiti orang yang berbeda pandangan dengannya, ya. Fa kaifa bi ghairihim, maka bagaimana dengan orang-orang selain mereka, ya. Maka bagaimana dengan orang-orang selain mereka, minal atba', dari kalangan pengikut, ya, alladzina la ijtihada lahum aslan, yang enggak bisa berijtihad sama sekali, ya. Jadi para ulama saja yang udah berijtihad, yang makomnya sudah ijtihad, diminta untuk saling memaafkan, ya, saling memberikan uzur, untuk tidak menyerang yang lainnya. Maka bagaimana dengan para pengikutnya yang tidak bisa berijtihad sama sekali, ya. Wa innama fadiluhum muqallidun li ahli ilmi, padahal mereka itu cuman, keutamaan mereka cuman apa? Ya taklid kepada ahli ilmu, taklid kepada para ulama. Enggak ada, mereka enggak bisa berijtihad. Jadi kalau seandainya para ulama yang berijtihad saja diminta untuk saling memaafkan, tidak menyerang antara yang satu dengan yang lainnya, lah kok para pengikutnya lebih seram daripada, lebih ganas, ya, tanda kutip, ya, daripada ulama mujtahid sendiri. Nah, ulama mujtahid biasa gitu, ya. Lah kadang-kadang pengikutnya kadang-kadang begitu. Pengikutnya lebih ganas gitu, ya, lebih menyerang daripada yang ulama sendiri, kan sering kali begitu. Jadi para ulama sendiri yang memang makomnya sudah ijtihad, itu diminta untuk saling memaafkan. Mereka sikapnya saling memaafkan, tidak menyerang yang lainnya. Lah ini yang pengikut mereka seharusnya gimana, ya? Seharusnya lebih memaafkan, bukan malah lebih ini lagi, lebih ganas, ya, menyerang yang lainnya. Itu yang berbeda dengan mereka, gitu, ya. Berbeda langsung diserang gitu, ya. Itu makomnya apa itu? Nah, padahal makomnya cuman yang ngikut gitu, ya. Yang ngikut sebenarnya, ngikut mujtahid. Innal khilafal mabni, sesungguhnya khilaf, perbedaan pandangan, al mabni, yang tegak, alad diyanah, di atas keagamaan, wal ilm, dan ilmu, la yujawiz an tatahawwala, tidak seharusnya melampaui. Ini kayaknya la yajuz an tatahawwal, tidak boleh berubah, ya. Ya, atau bisa la yujawiz, tidak melampaui, ya. An tatahawwal al ara'ul mukhtalifah fihi, tidak seharusnya berubah pandangan-pandangan yang ada perbedaan pendapat di situ, ila walaatin khassah, kepada loyalitas khusus. Nah, wala khusus. Nah, jadi jangan sampai pandangan keagamaan menjadi wala khusus. Nah, seolah-olah yang tidak sama pandangan agamanya dengan dia, pandangan keagamaan tanda pengen dengan fikih tadi, ya, pandangan ijtihadi, furu'iyah, jangan sampai menjadi wala khusus. Kalau seandainya enggak kunutan sama saya berarti gitu, ya, berarti bukan golongan Islam. Atau misalnya yang kunutan, ya, atau yang tidak kunut, ya, pokoknya kayak gitulah. Nah, yang berpandangan masuk bisa ikut misalnya pemilu, yang enggak berpandangan tidak boleh ikut pemilu, jangan sampai menjadi wala khusus. Nah, masalah-masalah ijtihadi itu menjadi loyalitas khusus, seolah-olah orang yang enggak bersama mereka itu di luar agama itu sendiri. Nah,
Ini jangan menjadi wala khusus dia. Nah, padahal itu pandangan-pandangan yang seharusnya bisa dipahami dengan baik. Nah, au mafhumatin hizbiyah, atau paham-paham kelompok, ya, atau taifiyah, atau sektarian. Nah, menjadi sektarian. Kadang-kadang ada orang yang menentang sektarian, tapi dia lebih sektarian kepada yang lainnya gitu. Orang liberal, gitu, teman-teman, ada sebagian orang mengaku liberal. Kadang-kadang mereka lebih sektarian juga. Dikit-dikit orang berbeda dengan dia langsung dicap radikal, langsung dicap ini. Itu kan sektarian juga sebenarnya. Sektarian liberal kan gitu. Jadi jangan sampai paham-paham seperti itu menyebabkan lahirnya sektarian. Ini yang nggak boleh. Nah. Atau wala khusus, sehingga orang yang berbeda dengan mereka menjadi di luar mereka. Ini yang kita sebutkan kemarin, ya. Man laisa minna fahuwa didduna, ya. Yang enggak bersama kami berarti musuh kami. Nah, man laisa ma'i fahuwa diddi. Enggak sama saya berarti musuh saya. Ini paham-paham taifiyah, nah. Paham sektarian. Nah, sektarian yang berbahaya. Kadang-kadang orang anti ini nuduh orang radikal atau apa, dia sendiri nyerangnya nggak ketulungan gitu. Dia juga liberal sektarian berarti. Nah, fa innahu yakhruj bizalika, dengan sikap seperti itu dia keluar, ya, mengeluarkan agama itu, perbedaan itu, an kaunihi rahmatan, ya, dari kondisinya perbedaan itu sebagai rahmat, ya. Perbedaan itu ya rahmat, ya. Kalau perbedaan dalam furu'iyah bukan usul, ya usul nggak boleh tentunya. Kalau dalam furu'iyah rahmah. Nah. Wa mutaba'ah li hukmillahi wa rasulihi, dan mengikuti hukum Allah dan Rasulnya, ya. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk bersatu, bukan untuk berpecah. Maka dia ketika berubah menjadi sektarian, menjadi wala khusus, loyalitas khusus, itu kan sama saja berarti membuat keputusan yang malah merusak perintah Allah dan Rasulnya. Nah, liyakuna tamziqan li ahli Islam, menyobek, mencabik-cabik, ya, memutus ahlul Islam, umat Islam. Nah, ya, itu sama gitu. Jadi khilaf seharusnya, khilaf perbedaan pandangan dalam furu'iyah itu menjadi rahmah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Malah kalau seandainya berubah menjadi sektarian, itu akan menyobek, mencabik, ya, persatuan umat Islam. Rujuan ilal jahiliyah, balik lagi kayak jahiliyah. Nah, balik lagi kayak jahiliyah. Nah, wattiba'an li sunnati ahlil kitab, dan mengikuti sunnahnya ahlil kitab, ya, al munharifina an huda anbiyaihim, ya. Ya, sama kita tasyabuh dengan ahlil kitab. Tasyabuh ahlil kitab yang apa? Yang suka berpecah. Sebelumnya sudah kita bahas, ya, bagaimana ahli kitab, ya, Al-Quran, wahyu Allah lama turun di tengah mereka, tapi wahyu Allah itu lama bersama mereka. Yang terjadi apa? Bukannya mereka berpegang dengan wahyu Allah, malah membuat mereka semakin berpecah, hati mereka semakin kasar. Ya, artinya ketika itu kita, ya, sama aja kita ngikuti ahli kitab, sama aja kita ini merusak, mencabik-cabik umat Islam. Nah, jadi jangan sampai pandangan-pandangan furu'iyah itu menjadi sektarian, menjadi wala khusus. Nah, sampai hilang pula wala kepada Islam itu sendiri. Padahal sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya para ulama bersepakat wajib saling menyayangi, saling menghormati, saling mencintai di antara umat Islam. Haram hukumnya perpecahan, saling mencela dan saling mencaci. Sekarang kita masuk pembahasan terbaru, ya, bagian terbaru dari pembahasan kita, bainal maqasid wan nusus, ya, di antara maqasid, tujuan dari makna yang terkandung dari nas, dari teks, wan nusus, dan nusus itu sendiri. Jadi antara maksud, tujuan, dan nas, ya, antara maksud dan nas, ya, makna yang diinginkan oleh teks dan teks itu sendiri, teks dari nas itu sendiri. Nah, man katabu, ya, orang-orang yang menulis haula ikhtilafis sahabah,
seputar perbedaan para sahabat, ya. Yukarriruna namudzajan, mengulang-ulang. Namudzaj, contoh, ya. Orang yang menulis, orang-orang yang menulis tentang perbedaan sahabat, mereka mengulang-ulang namudzajan, contoh, minal khilaf, dari perbedaan, hadasa fi ghazwati Bani Quraidah, ya, perbedaan yang terjadi ketika perang Bani Quraidah, Al-Yahud, ya. Ini sering kali, ya, kalau ketika ada orang membahas tentang ikhtilafnya para sahabat, pasti nggak akan lepas dari pembahasan tentang perang terhadap Bani Quraidah. Nah, hina qala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, ba'da ghazwatil ahzab, setelah perang Ahzab, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, pada para sahabat memerangi Bani Quraidah ini setelah perang Ahzab? La yusalliyanna ahadun, janganlah salah seorang salat. La yusalliyanna ahadun al-asra, janganlah salah seorang pun yang salat asar, illa fi Bani Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Jadi Rasulullah ketika perintah memerangi Bani Quraidah, la yusalliyanna ahadun, jangan seorang pun al-asra, salat asar, illa fi Bani Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Jadi enggak boleh siapa pun salat kecuali di Bani Quraidah. Nah, ini hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 947, Muslim hadis 1770 dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, wa minal ma'ruf, dan sudah diketahui semua orang, mungkin sebagian kita tahu, sebagian juga tidak, anna manazil Bani Quraidah, bahwasanya rumah pemukiman Bani Quraidah itu lam takun ba'idatan anil Madinah, enggak jauh dari Madinah. Jadi pemukiman Bani Quraidah itu enggak jauh dari dari Madinah. Jadi seandainya dalam kondisi normal pun sebenarnya bisa mengerjakan sholat asar di Bani Quraidah. Tapi kenapa Rasulullah menegaskan di sini? Mungkin ada salah satu hikmah di situ yang bisa kita lihat dari hadis ini. Nah, bal kanat fi atrafil Madinah, bahkan pemukiman Bani Quraidah ini ada di pinggirannya kota Madinah. Itu enggak jauh sama sekali, dekat sebenarnya. Nah, fangqasamu ilal kismain, tapi para sahabat terbagi menjadi dua kelompok. Terbagi menjadi dua kelompok pandangan di sini. Qismun, satu kelompok, ra'a an-nassa sarihun muhkam, kelompok yang berpandangan bahwasanya nas perintah tadi jelas dan muhkam, tidak membutuhkan penakwilan lagi, tidak membutuhkan penafsiran yang lainnya, jelas gitu. Jelas dan muhkam. Jelas dan tidak membutuhkan penafsiran, jelas gitu. Orang membacanya sudah paham maknanya. Apa perintahnya? Tidak solat kecuali di Bani Quraidah. Nah, mereka mengatakan apa? Kelompok yang ini, kelompok yang pertama ini, la nusalli illa fi Bani Quraidah, kita tidak akan solat kecuali di Bani Quraidah, karena ini perintah Nabi, gitu. Hatta walau kharajal waqt, bahkan walaupun waktu asar sudah lewat, kita tetap sholat asar di Bani Quraidah. Ini pandangan kelompok pertama. Kelompok yang berpandangan bahwasanya hadis itu teksnya jelas, ya, muhkam. Nah, jadi mereka berpandangan kita nggak akan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kalau nggak walaupun habis waktunya, kita tetap di Bani Quraidah. Nah, walladhi yazhar, sebenarnya
yang tampak bagi kita, ya, annal waqta la yakhruj qabla wusulihim ila manazili Bani Quraidah. Waktu asar sebenarnya belum habis sebelum mereka sampai ke Bani Quraidah. Jadi sebenarnya sebelum asar pun mereka bisa sampai ketika dalam kondisi normal. Nah, jadi dalam kondisi normal sebenarnya bisa sampai, sebelum asar pun bisa sampai gitu. Tapi ketika itu terjadi keterlambatan. Nah, li'annaha laysat ba'idah, karena dia nggak jauh gitu, dekat, pinggiran Madinah. Madinah itu kan kecil dahulu itu. Nah, kecil Madinah itu dahulu gitu ya. Kalau baca sirah itu memang kecil dahulu. Kalau sekarang Allahu a'lam lebih besar gitu ya. Ukurannya saya juga belum terlalu detail masalah itu, tapi yang jelas dahulu itu kecil katanya Madinah itu. Jadi sebelum asar pun sebenarnya udah sampai ke Bani Quraidah itu. Nah, wala'allal maksud, ya, barangkali maksudnya ya di sini adalah khurujul waqt al-mukhtar, keluar dari waktu yang dipilih, waktu terpilih, li salatil asar, untuk salat asar, alladzi huwa ila isfirar syams. Waktu asar kan batasnya kepada syafaq merah ya. Syafaq ya, isfirar yang menguning, matahari menguning gitu ya. Itu kan batasnya di situ. Nah, mungkin maksudnya ke situ. Tapi kan nyatanya nggak begitu yang dipahami oleh kelompok pertama ini. Nah, wayah tamil, ya, dan bisa jadi ayyakunal amru muta'alliqan bi'adadin kabirin minan nasi. Masalah keterlambatan ini itu terkait dengan jumlah yang banyak orang-orang yang ikut ketika itu. Jadi mempersiapkan pasukan dulu. Jadi yang ikut tuh banyak sehingga terjadi keterlambatan. Padahal dalam waktu normal sebenarnya sebelum asar bisa sampai. Tapi terjadi keterlambatan. Nah, karena jumlah besar. Ma'al isti'dad wa tajhizis silah wa hamlihi. Ya, orang banyak, persiapan dulu, mempersiapkan senjata dulu, memikul senjata. Itu yang menyebabkan keterlambatan. Bisa jadi itu, gitu ya. Bisa jadi itu. Kata Syekh Saman Al-Aumudza. Padahal jaraknya dekat, tapi telat, gitu ya. Karena orang yang ikut banyak, pasukan mempersiapkan dulu, ya, menyiapkan senjata dan lainnya. Mimma yaqtadi ta'akhuran wa intizaran, yang menyebabkan keterlambatan dan menunggu. Nah, laisa wa laisa kullu fardin yantaliq ala wajhi ilal maqsud. Ya, semuanya tidak berangkat sesuai dengan yang diinginkan. Ya, ada yang main-main, ada yang nyantai-nyantai gitu ya, sehingga enggak seharusnya cepat jadi terlambat. Jadi kelompok yang pertama ini berpandangan harus sesuai dengan perintah Nabi. Nabi merintahkan nggak boleh sholat di Bani Quraidah, berarti Bani Quraidah. Walaupun terlambat, walaupun habis waktu, karena mempersiapkan pasukan dulu, mempersiapkan senjata dan selainnya, berarti tetap di Bani Quraidah. Itu kelompok pertama. Para sahabat terbagi dua ya. Nah, wa qismun qala, dan kelompok sahabat lainnya yang berpandangan, ya, kelompok bagian kedua dari sahabat yang berpandangan, innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, qasadal isra', beliau menginginkan sebenarnya kita bersegera bil khuruji ila Bani Quraidah. Maksud hadis beliau ini, ucapan beliau ini bukan teks bukan zahir seperti itu, tapi maksudnya adalah kita bersegera berangkat ke Bani Quraidah, enggak main-main di jalan. Ya, enggak main-main. Tujuannya adalah, kata kuncinya al-isra', mempercepat langkah di situ. Ya. Bukan sholatnya, tapi mempercepatnya. Itu kelompok kedua ada berpandangan begitu. Nah, jadi pandangannya adalah al-isra'-nya. Walaysa alla tusalliyal asra illa fihim. Bukan maksud beliau itu, perintah beliau itu enggak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Nah, bukan itu yang beliau inginkan. Yang beliau inginkan adalah bersegera, bukan sholatnya. Kalau yang pertama itu berpandangan sholatnya, lihatnya. Kalau yang kedua berpandangan maksudnya apa? Isra'-nya, cepatnya, bukan sholatnya. Ya. Nah, li'annahu la faidata min zalika. Nah, karena nggak ada hubungan sholat dengan faidahnya di situ gitu. Faidah sholat dengan harus sholat di situ.
faedahnya apa gitu ya. Apa hikmah di balik itu? Itu yang nggak terbaca sama sahabat yang kedua ini. Nah, itu ya. Karena yang mereka pandang di situ cepatnya melangkah. Agar asar itu sudah sampai di situ. Karena mungkin karena jumlah yang banyak persiapan ini agar nggak main-main gitu ya. Sehingga cepat melangkah. Nah, waliza sallau fit tariqi qabla an yasilu ilaihim. Karena itu mereka salat di jalan sebelum sampai ke Bani Quraiza. Jadi dua sahabat ya, dua kelompok sahabat. Satu nggak salat kecuali di Bani Quraiza walaupun keluar waktu. Yang kedua, kelompok kedua sahabat yang salat di jalan sebelum sampai di Bani Quraiza. Padahal jaraknya dekat sebenarnya. Jaraknya dekat. Nah, yang pertama melihat teksnya nggak boleh salat di Bani Quraiza, yang dipandang salatnya. Kalau kelompok kedua memandang maknanya yang diinginkan Nabi. Yang diinginkan Nabi itu apa? Kata mereka itu Al-Isra. Bersegera berangkah ke Bani Quraiza. Bukan salat asarnya. Nah. Fahadhihi, dan ini adalah min ashhari qisasi ikhtilafis sahaba fi fahmin nassin nabawi. Dan ini adalah salah satu kisah paling terkenal tentang perbedaan para sahabat dalam memahami teks Nabi, teks kenabian, dalam memahami apa ucapan Nabi. Ini yang paling terkenal salah satu. Ini sering diulang-ulang pasti. Gitu ya. So, orang yang nulis tentang ikhtilaf para sahabat itu pasti diulang-ulang kisah ini. Ini salah satu kisah terkenal gitu ya. Wa mizatu hadzal khilaf, istimewanya perbedaan ini, ya, istimewanya dari perbedaan kita sekarang, perbedaan ketika itu, annahu waqa'a fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi di zamannya Nabi, bisa selesai langsung. Nah, itu bedanya dengan kita. Nah, kalau sekarang mungkin ya nggak tahu juga kita gitu ya. Tapi itu bedanya. Nah, itu terjadi di zaman Nabi ya. Wa mizatu hadzal khilaf, yang istimewanya perbedaan ini, annahu waqa'a fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadi di zaman Nabi, wa ala mir'a, dilihat sama Nabi, wa masma' minhu, didengar langsung oleh Nabi ya. Wa tarattaba alaihi natijah amaliha, apalagi dia terkait dengan nanti amalannya. Salat lah, ini masalah salat. Nah, itu masalah khilaf sahabat yang sering kali diulang nah, kalau ada yang membahas tentang hal itu. Nah, fahal nastati an naqul, apakah bisa kita mengatakan ya, inna hadzal khilaf, sesungguhnya perbedaan ini ya, qad wada'a al-lubnat al-asasiyah ya, sudah meletakkan, sudah membuat ya, perbedaan ini sudah membuat lubnat al-asasiyah, ubin-ubin pokok, ubin-ubin dasar ya. Ubin itu lantai, lubnat, lubnah ya, ini ubin-ubin dasar ya, lantai, pokoknya pondasi lah, pondasi li aslil khilafil fikhi, untuk pondasi fikih ya. Jadi apakah bisa dikatakan, apakah bisa kita mengatakan bahwasanya khilaf ini ya, itu membuat itu adalah pondasi ya untuk perbedaan pandangan di antara kaum muslimin. Nah, kita lanjutkan. Itu pertanyaannya, apakah benar gitu ya? Ini pertanyaan nggak butuh jawaban, nggak usah dijawab gitu ya. Al-madaris al-fiqhiyah al-islamiyah. Nah, madrasah fikih. Madrasah fikih ini artinya kelompok fikih ya, semacam mazhab fikih. Nah, mazhab fikih Islam itu tangqasimu ijmalan, secara global itu terbagi ila madrasataini asasiyatain. Secara global, mazhab atau madrasah fikih Islam itu terbagi dua kelompok. Ya, sejak dahulu kala. Ini dasarnya dari kisah ini. Pertama, madrasatun nas, madrasah yang merujuk kepada teks nas. Ya. Madrasah atau kelompok atau mazhab yang merujuk kepada nas. Nah, allati ta'khudhu bi zahirin nas. Ini madrasah pertama, madrasah nas yang mengambil zahir nas. Kayak apa nasnya, kayak itu diambil. Nah, wa tara at-ta'abbud bima dalla alaihi, yang berpandangan ta'abbud beribadah dengan apa yang ditunjukkan oleh nas. Ya, dengan apa yang ditunjukkan oleh nas. Nah,
Jadi mereka berpandangan, ya apa yang dikatakan teks, apa yang dikatakan lafaz, itulah yang diambil. Dan mereka menganggapnya sebagai sebuah ibadah. Misalnya, ya yang paling sering kita ulang itu pas Ramadan itu masalah hisab dan masalah ru'yah. Nah, ru'yah ta'budiyah misalnya, hisab itu ya, mungkin masuk kelompok kedua nanti gitu ya. Karena pemahaman hisab bagi kelompok kedua nanti mungkin berbeda dengan pahaman kelompok pertama. Makanya nggak selesai-selesai masalahnya dari dulu. Nah, kita lihat ya. Nah, karena dia menganggap ta'abbud dengan apa yang dikatakan oleh, ditunjukkan oleh teks itu. Nah, sama misalnya ketika kita misalnya diperintahkan mencuci, kalau dijilat anjing, dicuci dengan tanah. Apakah memang harus tanah? Nanti pertanyaan berikutnya sering kali gitu. Nah, bagi orang pertama, misalnya kalau kelompok pertama nanti kelompok yang ini, yaitu dengan tanah itu ta'budiyah, nah, sebagai sebuah ibadah. Makanya kalau misalnya ada beberapa fatwa misalnya Lajnah Daimah itu malah boleh Lajnah Daimah Arab Saudi itu malah boleh diganti dengan sabun itu. Silakan dicari Lajnah Daimahnya Arab Saudi itu. Boleh dengan sabun. Karena melihatnya bukan lagi kepada itunya tapi kepada maknanya. Yang pengen saya tegaskan ada dua kelompok di situ. Nah, jadi pertama itu kelompok yang melihat dengan zahirin nas dan menganggapnya sebagai sebuah ta'abbud. Nah, wal tizamil amali bimantuqihi, ya, dan beriltizam secara amal menjadikannya sebagai amalan dengan apa yang ditunjukkan oleh teks tersebut. Nah, apa yang ditunjukkan mantuknya apa? Ya berarti itu yang dikerjakan. Nah, misalnya apa banyak ya. Kalau kita, ya banyaklah contohnya itu masalah yang berpegang dengan teks dan dianggap sebagai sebuah ta'abbudiyah. Nah, ta'abbudiyah. Wa muhimmatuha, ya, yang dikerjakan oleh kelompok ini menjadi kepentingan kelompok ini, ya, fahmun nas, memahami nas, nah, wal jam'u baina ma zahiruhu at-ta'arud, menyatukan di antara yang zahirnya ta'arud, saling kontradiktif, ya, saling kontradiksi di antara dalil-dalil, maka mereka berusaha menyatukannya, ya. Wa hillu mushkilatin nusus allati la yazhar ma'nahu li awwali wahlah, ya. Kemudian mengurai masalah-masalah nas yang maknanya tidak tampak ketika pertama kali melihat. Nah, wala yamna hadza, tetapi hal ini tidak menghalangi mereka, tidak menghalangi kelompok ini min ma'rifatil asbab, untuk mengetahui sebab, wal illah ya, dalam kajian usul fikih sebabnya, alasannya, wal asrar rahasia, allati taduru ijmalan, yang secara global itu biasanya berkisar haula tahsil masalihid darain, ya. Biasanya secara global rahasia, ilat, sebab itu berkisar seputar menghasilkan maslahat dunia dan akhirat, wadaf'i mafasidiha, dan menolak mafsadatnya, ya. Biasanya itu ilat, rahasia, sebab itu enggak akan keluar dari maslahah darain, dunia dan akhirat, dan menolak mafsadatnya. Nah, wa yatafarru anha, dan bercabang darinya tahqiq masalihah khassatin, ya, mewujudkan maslahah khusus fi nitaqin nas, dalam ruang teks nas, alladhi yurshadu ilaihi, yang ditunjukkan oleh nas itu sendiri. Nah, wa minhum man yanfi aslat ta'lili fi tasyara'. Ini ada yang agak berlebihan di antara mereka. Jadi ada yang kelompok yang teks ini bukan berarti mereka kayak letter-let begitu, enggak, ya. Sebagian besar kelompok ini bukan letter-let gitu. Nah, tapi ada memang yang kelompok pertama ini yang sangat harfiah sekali, letter-let sekali gitu, ya. Sehingga mereka yanfi aslat ta'lil fi syara'. Mereka menafikan sebab rahasia di dalam syara'. Ta'lil illah itu enggak ada bagi mereka di dalam syara'. Nah, wa minhum man yashtaddu hatta yakuna zahiriyan. Di antara mereka ada yang keras sekali sampai menjadi zahiri. Zahiri, kelompok zahiri. Kelompok zahiri, ya. Zahiri ini merujuk kepada Abu Sulaiman
Daud bin Ali al-Asfahani al-Zahiri. Itu muncul abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah itu sebenarnya masa-masa keemasan penulisan sunnah ya. Di masa-masa penulisan sunnah itu udah mateng ilmu-ilmu sunnah di Baghdad ketika itu ya, ilmu jarah wa ta'dil, tashih wa tad'if itu ya, karena ketika itu banyak muncul kitab-kitab hadis, muncul kelompok Zahiri. Nah, yang diperkasai oleh Abu Sulaiman Daud bin Ali al-Asfahani al-Zahiri. Nah, beliau juga ahli hadis sebenarnya, karena beliau tercatat itu murid dari Yahya bin Ma'in, ya, murid dari Yahya bin Ma'in juga, dan murid juga dari siapa? Yahya bin Ma'in salah satunya ya. At-Tabari itu muridnya dari Daud al-Zahiri. Daud al-Zahiri ini tekstual sekali. Nah, kemudian berkembang ketika masa emasnya pelajaran hadis. Nah, berkembang, sempat redup. Tapi muncul lagi di Andalusia. Di Andalusia ketika itu di Spanyol oleh Ibnu Hazm al-Andalusi. Nah, Ibnu Hazm al-Andalusi menghidupkan lagi mazhab Zahiri, bahkan menambah beberapa pemikiran dari kelompok Zahiri tersebut. Ini yang Zahiri ini yang agak beberapa yang menolak taklil ya, sehingga terkesan sangat tekstual sekali. Nah, itu yang pertama. Jadi kelompok Madrasatun Nas yang melihat berdasarkan nas itu, zahirnya nas kayak apa, dan itu dianggap sebagai sebuah ta'abbud, dengan tetap melihat sebab ilatnya. Nah, jadi nggak menafikan ilat juga, nggak menafikan kias juga, walaupun ada yang memang agak ekstrim ya, yang tekstual sekali. Yang kedua itu adalah madrasatul maqasid. Madrasah yang maqasid, dia yang melihat kepada maknanya, yang melihat kepada substansinya, substansi dari teks itu, makna yang dikandung, apa yang diinginkan dari teks itu. Ini kelompok yang kedua dari sahabat ini ya. Tapi dia berkembang di ini juga. Madrasatul maqasid. Wa hiya allati ta'ni bi maqasidisy syara' wa ta'lilihi. Kelompok ini, madrasah ini memperhatikan maqasid, apa yang diinginkan oleh syariat, wa ta'lilihi, dan mencari ilatnya, mencari sebabnya. Ma'amura'ati jadi min nas, tapi tetap menjaga nasnya, bukan berarti mencampakkan nas begitu saja, tetap menjaga nas. Jadi bukan madrasul maqasid kemudian bebasnya liberal gitu, enggak. Liberal bebas enggak juga. Tetap menjaga nas, wa adamu musadamatihi, dan tidak bertentangan dengan nas. Ya maqasid, tapi maqasid tetap memperhatikan nas dan tidak menabrak nas. Kalau menabrak nas namanya maqasidnya bukan maqasid lagi, namanya liar gitu ya. Nah, walakinnaha tastahdir al-maqasid, tetapi mereka kelompok ini menghadirkan maksud fit ta'amul ma'a nususin khassah ya. Ya, melihat maqasid ketika berinteraksi dengan nas-nas khusus, hina yakunu zahiruha at-ta'arud, ketika zahirnya adalah ta'arud atau kontradiksi. Au yakunu ya sama maslahah, atau ketika di situ ada maslahah akidah, maslahah yang kuat gitu ya, tastad'i, yang mengharuskan ya, tarjih, menguatkan nasin marjuh ya, menguatkan nas yang marjuh. Awil akhzi bi qaulin dhaif, atau mengambil pendapat yang lemah karena ada maksud-maksud tertentu. Nah, jadi maksudnya kadang-kadang kondisinya menuntut untuk menguatkan pendapat yang lemah tersebut. Au i'adati fahmin bi ba'di siyaq, atau siyaqat, atau mengulang pemahaman lagi di dalam beberapa siyaknya ya, dalam memahami beberapa siyak, bentuk, lafaz, syakal ya, teks tersebut. Jadi ada dua memang ya kelompoknya, madrasatin nas, madrasatil maqasid. Ya, madrasatin nas itu bisa dilihat para sahabat kelompok pertama yang nggak mau sholat kecuali di Bani Quraiza walaupun telat.
Madrasatul maqasid itu terlihat di kelompok kedua yang memandang di situ maksud hadis adalah al-isra, bercepat-cepat, bersegera, bukan kepada solatnya. Nah, karena solat itu sebagai pendorong, gitu maksud maunya mereka. Nah, bukan pada inti yang diinginkan Nabi dari hadis tersebut. Nah, kita lanjutkan. Nah, wa i'malul maqasid mengaktifasi atau memperlakukan maqasid tersebut, ya. Qad yabdu, kadang-kadang tampak fil asasiyat al-ammah, dalam hal-hal pokok secara umum, ya. Wal mabadi al-jauhariyah, dasar-dasar yang pokok, allati tahkum, yang menghukumi, yang melingkupi siasatin nasi, terkait politik manusia, ya. Wajtimaihim, dan perkumpulan mereka, wa masalihihim, wa masalihahum, ya, dan masalih mereka, al-iktisadiyah, ekonomi, kepentingan ekonomi mereka, wa mawaqifahum minan nawazil, dan sikap-sikap mereka terhadap peristiwa-peristiwa nawazil kontemporer yang terjadi. Ini maqasid penting di situ, ya. Jadi maqasid itu nggak berlaku di dalam nas yang sudah qat'i, ya. Dia biasanya berlaku di dalam masalah-masalah yang memang membutuhkan maqasid di situ, yang kelihatannya tampak berbeda, membutuhkan i'mal maqasid. Nah, wa mu'alajat al-mustajad minal umur, dan memberikan solusi untuk masalah-masalah baru, allati lan tandhabit bisyari'ah fi asli hudusiha, yang tidak ada hukumnya dari syariat ketika pertama kali terjadi, ya. Dahulu nggak ada hukumnya, kemudian terjadi, itu membutuhkan kerja maqasid lagi di situ. Wa tarattab 'alaiha ahwalun yas'ab dhabtuha. Bahkan kadang-kadang muncul kondisi-kondisi yang tidak bisa didhabat, ya, ditentukan bentuk apa muskilah masalahnya ini, ya. Litadakhuliha, karena saling masuk antara yang satu dengan yang lainnya, wal tibasiha wa khafail amri fiha. Nah, karena juga kabur masalahnya, ya, dan tidak kelihatan, gitu, ya. Makanya dibutuhkan para ulama di sini dalam maqasid ini. Jadi nggak setiap orang berhak berbicara maqasid, ya, karena dalam hal-hal yang rumit itu. Nah, itu yang dibutuhkan adalah akalnya para ulama yang tetap bertindak, ya, berpikir berdasarkan teks dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Jadi dua kelompok inilah, wahatanil madrasatani tataqasamani al-madaris al-fiqhiyah al-islamiyah al-masyhura. Jadi dua madrasah ini, ya, itulah madrasah yang terbagi, keduanya membagi madrasah fikih Islam yang terkenal, ya. Ma'anna katsiran minal fuqaha yajma' baina hadza wa hadza. Sebagian besar fikih, kelompok ahli fikih, ulama fikih itu nggak masuk kelompok ini dan kelompok ini, tapi menggabungkan keduanya. Ya, tapi pada dasarnya secara umum itu dua itu. Tapi ulama, terutama yang kontemporer yang sekarang-sekarang ini, ya, rata-rata menggabungkan di antara keduanya. Tidak zahirun nas, tidak juga maqasid tok, gitu. Menggabungkan di antara keduanya, sehingga bisa mengurai banyak masalah-masalah baru. Nah, kita ambil paragraf terakhir, ya, biar besok pertemuan berikutnya bisa tema baru. Nah, wa min fiqhi sahabah, di antara fikihnya para sahabat radhiyallahu anhum, at-tasarruf fil ahwal at-tari'ah, bertindak atas kejadian, atas kondisi-kondisi yang datang di tengah jalan, yang datang kemudian, wal mutaghayyirah, dan berubah-ubah, binau'in minal istihsan, nah, dengan cara istihsan, ya, bukan asal istihsan saja, tetap istihsan bin nas. Nah, fil intiqal min dilalatin nassin ila nassin akhar, dengan beralih dari dilalah, dari apa yang ditunjukkan oleh satu nas ke nas lainnya. Au min nassin ila qa'idatin ukhra, atau dari nas beralih ke qaidah lainnya, mafhumah, yang dipahami dari nususin adidah, yang dipahami dari berbagai nas. Jadi dari satu nas pindah ke qaidah, tapi qaidah ini diambil dari berbagai nas. Ini agak usul fikih agak usul fikih, ya, dan qawaid fikih di sini, ya. Nah, mimma la yajra'u alaihi la faqihun jihbis, yang tidak bisa dilakukan, yang tidak mampu dilakukan dan tidak berani dilakukan kecuali oleh faqih jihbis, ahli fikih yang jenius, ya, ahli fikih yang pintar. Nah,
Karena masalahnya memang agak ruwet, makanya dibutuhkan maqasid di situ. Azimul idrak, ya. Azimul idrak yang besar pengetahuannya, wasi'ur ru'ya, luas pandangannya, tamul asalah, sudah khatam dia, sudah sempurna dia masalah asalahnya, originalitas keilmuan, ilmu keagamaannya, kamilul ikhlas, sempurna keikhlasannya. Ya, sebagaimana yang terjadi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, itu seringkali ijtihad beliau bagi sebagian kelompok melahirkan kontroversi, ya. Seperti misalnya beliau menggugurkan hukum hudud amar limadah ketika masa paceklik, wa man'i i'ta'il mu'allafa qulubuhum minaz zakah. Orang yang baru masuk Islam, yang mu'allaf itu nggak dikasih harta zakat sama Umar, padahal teksnya itu kan, nasnya itu kan diberikan gitu ya, tapi Umar nggak ngasih. Nah, itu ketika peristiwa siapa yang datang itu, Aqra bin Hisan nih. Nah, Hisan bin Uyainah, Aqra bin Habis, itu dua orang yang mu'allaf, dikasih sama Abu Bakar, sama Umar ditolak, malah disobek suratnya sama Umar gitu ya. Nah, padahal teksnya mu'allaf dikasih, nah ditolak sama Umar karena kondisinya memang menuntut mungkin. Dan beliau kita ingat sebagai salah seorang khulafa rasyidin. Nah, kemudian Umar juga melarang pernikahan ahlil kitab. Nah, kalau nasnya, teksnya kan boleh menikah ahlil kitab, tapi Umar sama Abdul Umar nggak boleh itu. Nah, nggak boleh. Karena ada maslahahnya lagi di situ, maslahahnya. Oh, laki-laki muslim aja banyak, sini banyak jomblo, di sini enggak. Nah, muslim ngapain cari gitu ya. Nah, yang lain. Nah. Waman itagrib zina, ya. Nah, wa fil adid minal fatahu wa aqdiyatahu al-azimah. Nah, banyak di mana-mana fatwa-fatwa Umar ini memang terkenal, ya. Ijtihad beliau memang banyak terkenal yang kontroversi. Tapi kontroversi dalam artian ya beliau tetap berijtihad tentunya dalam ruang nas gitu ya. Dan beliau yang perlu kita ingat adalah khulafaur rasyidin, ya. Khulafa rasyidin. Mungkin itu yang kita bahas pada malam hari ini, ya. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita masuk ke bagian berikutnya, al-musib wal mukhti, yang benar dan yang salah. Mungkin itu yang kita bahas dulu, ya. Kalau ada yang kita perlu diskusikan, monggo silahkan. Saya serahkan kepada Akhifan. Fadhil Akhifan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya pada malam hari ini. Tadi telah disampaikan sedikit menyelesaikan bab al-khilaf wal ikha, kemudian dilanjutkan tadi berkaitan dengan dua kism fikih Islami, ya, madrasah al-fiqhiyah al-islamiyah. Kemudian bagi para jamaah, ikhwan akhwat, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya bisa mencantumkan di kolom chat, ya, agar kami bacakan. Sudah ada satu pertanyaan masuk, Ustaz, dari Syafi'i. Pertanyaannya, bagaimana menciptakan madrasah Islamiyah di rumah kita, Ustaz? Oh, okay. Madrasah Islamiyah, ya. Nah, kehidupan Islami itu kan otomatis dimulai, ya. Ini terkait mungkin maksudnya madrasah fikih atau madrasah Islamiyah Syafi'i, tapi kita jawab, ya. Madrasah Islamiyah mungkin maksudnya adalah ya keluarga bagaimanapun adalah pondasi, ya, pondasi awal dari keislaman itu sendiri, kan pribadi dulu, mulai dari pribadi saksiyah Islamiyah, kemudian dari usrah, ya. Nah, membentuk usrah yang Islamiyah, yang tanggung jawab kita bersama juga, ya. Saya juga berusaha untuk seperti itu. Nah, ya, menciptakan pribadi-pribadi muslim dulu dari kita antum, ya. Syafi'i, ini Syafi'i kayak Muhammad Syafi'i, ya sama istri kita dengan saksiyah Islamiyah yang baik, insya Allah akan melahirkan keluarga yang Islami dengan baik. Dan tentunya jangan sampai kosong lah, ya. Kan ibarat seringkali diibaratkan dengan seperti apa, ya? Seperti segitiga. Nah, segitiga itu, ya, ini suami, ini istri. Nah, ini Allah. Semakin mendekatkan ke atas, semakin Islami, semakin mendekat ke Allah, itu kan otomatis semakin dekat di antara suami istri. Kalau suami istri tidak sama mendekat kepada Allah, semakin jauh, semakin terus jauh aja gitu. Nah, mungkin awal-awalnya bagus, tapi lama-lama kalau nggak ada Allah disertai di dalam rumah tangga, itu ya akan jauh. Makanya madrasah Islam itu intinya memang balik lagi kepada Allah Ta'ala, ya, menjadikan
rumah tangga itu adalah rumah tangga yang ubudiyah kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah, suami, istri, Allah gitu ya, ibaratnya begitu terus ya. Semakin ke atas kan semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Kalau semakin dekat kepada Allah, suami istri kan semakin dekat jaraknya. Kalau jauh dari Allah ya otomatis nggak dekat-dekat, ini jauh ya. Ini lain tujuannya, ini lain lagi yang terbentuk. Mungkin begitu. Syafi. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Begitu nggih, Saudara Syafi'i. Kemudian dipersilakan kepada para peserta lain yang ingin bertanya bisa mencantumkan di kolom chat ya. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari peserta, ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan Al-Madaris Fiqhiyah Al-Islamiyah yang Madrasatun Nas wal Madrasatul Maqasid. Di sini tertulisnya Al-Madaris Al-Fiqhiyah, tapi berkaitan dengan ini ternyata menimbulkan tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat seperti itu. Nah, apakah itu seharusnya tidak terjadi atau memang itu termasuk di dalam maqasid, di dalam madaris-madaris ini, Ustaz? Ya, ayat-ayat yang mutasyabihat ya, mutasyabihat yang membawa beberapa makna yang membutuhkan istihad, itu kan sebenarnya ada beberapa hikmah di situ. Nah, ya kita cari hikmahnya aja gitu. Cari hikmahnya. Ketika ada kan al halal bayyin wal haram mubayyin, sebenarnya ketika kita merenungi hadis ini sebenarnya sudah jelas nih. Al halal bayyin wal haram mubayyin wa bainahuma umurun mustabihat, ada di antara kedua perkara-perkara syubhat. Kenapa Allah Ta'ala memunculkan perkara syubhat seperti itu? Kenapa enggak semuanya dibuat halal bayyin wal haram mubayyin, yang boleh jelas apa yang enggak jelas gitu? Kenapa Allah Ta'ala memunculkan hal-hal yang seperti itu, yang enggak muhkamat, yang melahirkan beberapa penafsiran? Ya kenapa? Ya salah satu hikmahnya agar kita pertama rajin menuntut ilmu, itu jelas itu. Nah, bahwasanya itu memang sebuah sunatullah, akan ada perbedaan di situ dan kita diminta untuk dewasa gitu ya. Ya, jadi munculnya madras fikih termasuk dalam hal-hal mustabihat itu. Kalau memang di situ ruang yang mustabihat, berarti memang untuk di bagian dari khilafiyah di sini di antara dua madrasah fikih tersebut ya. Nah, masalah-masalah yang memang ijtihadiyah ya, yang melahirkan banyak penafsiran, berarti memang ruang di antara ruang yang memang dibuka untuk tersebut, agar kita semakin rajin menuntut ilmu, agar kita semakin semakin berusaha lah untuk menambah keilmuan kita. Kalau enggak, kalau Allah pengen semuanya kan dikasih jelas saja, al halal bayyin wal haram mubayyin, atau semuanya yang ada di dalam Al-Qur'an ini muhkamat saja, jelas gitu, sehingga enggak ada perbedaan sama sekali. Ya Allah sengaja memunculkan perbedaan itu, salah satu hikmahnya ya agar kita pertama untuk saling berlapang dada, beribadah dengan ibadah hati tersebut ya, untuk menambah ilmu kita. Mungkin itu salah satu hikmahnya. Khaifan. Betul. Jazakumullah khairan, Ustaz. Monggo bagi para jamaah, jika ada yang ingin ditanyakan, melanjutkan tadi Ustaz, berkaitan dengan maknanya, hikmahnya agar kita semakin menuntut ilmu. Apakah di dalam menuntut ilmu agama Islam ini Ustaz ada urutannya seperti itu? Karena mungkin mendapati akhir-akhir ini adanya banyaknya perbedaan pendapat, ya bukan perbedaan pendapat di kalangan ulama, Ustaz, di kalangan awam itu karena mudahnya mengambil ilmu gitu, tiba-tiba langsung belajar fikih, atau itu apakah hal tersebut memang boleh atau memang ada urutannya? Ya, terbaiknya menuntut ilmu itu memang berjenjang ya, bertahap lah, jangan langsung besar kemudian nanti nggak masuk ke dalam, misalnya kita belum memiliki basic langsung ambil besar, nanti malah jatuh ketimpa, itu malah biasanya jatuhnya lebih parah. Nah, makanya kita pelajari dulu yang pokok-pokok yang fardu ain sifatnya. Kita kan membedakan ilmu itu kan dua ya, ilmu fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu apa? Kalau dalam bahasanya siapa? Syekh An-Narnuji ya. Nah, Adabul alimul muta'allim ya. Ta'limul muta'allim. Nah, Zarnuji beliau mengatakan yang dibutuhkan apa? Itu ilmu hal. Ilmu yang dibutuhkan ketika kita sekarang ini dalam kondisi kita. Nah, kondisi kita sekarang apa? Kita misalnya belum mau sholat tapi nggak tahu ilmu sholat, berarti halnya kita itu ya belajar wudhu dulu. Nah, ketika kita misalnya wudhu belum bisa wudhu, misalnya belajar wudhu. Ketika kita mau sholat
Waktu udah masuk tapi nggak ada ilmu sholat, ya berarti ilmu sholat itu dulu. Ketika masuk Ramadan ternyata kita belum ilmu, berarti ilmu halnya ya Ramadan itu. Makanya yang fardu ain itu ya ilmu hal dulu. Nah, terus kenapa sekarang kita membahasnya kaifanah talif, Ustaz? Karena perbedaan yang ada sekarang itu sebuah fenomena di antara kita gitu ya. Kadang-kadang kalau kita masuk ke ya, setengah di antara kita saja kadang-kadang, atau kita lihat media sosial yang udah kayak gitu nggak terkontrol ya, semua orang seperti ahli ya. Makanya kita membahas khilaf itu untuk memahami mereka juga, dengan tidak menafikan ya ilmu yang berjenjang yang pokok itu, ilmu hal tadi, ilmu yang dibutuhkan ketika itu apa. Nah, jangan sampai kita ilmu nanti khilafnya tinggi nanti, tapi ketika seperti kisah Syamit sebelumnya itu ya, nah, masuk masjid lupa tanya, nah, padahal yang ditanyanya pertanyaannya udah seperti ulama mujtahid gitu ya, seperti ulama kelas atas ya, tapi ketika ditanya doa masuk masjid, keluar masjid nggak tahu. Itu jangan sampai begitu juga. Nah gitu, jadi kita ilmu pokoknya jangan lupa, ilmu hal ya dalam bahasa Imam Syekh Dzarnuji itu. Nah, ilmu yang dibutuhkan ketika itu. Nah, jadi kita sekarang di sisi kita mempelajari khilaf ini. Kenapa kita mempelajari khilaf? Karena kondisinya memang menuntut ilmu hal seperti ini sekarang ya. Kondisinya banyak banget yang kadang-kadang ya tidak diiringi lah ya, tidak diiringi oleh keilmuan yang bagus ya. Tidak menghormati ustadz-ustadz yang lain yang berbeda pandangan mereka, kadang-kadang kan kayak gitu. Ini yang na'udzubillahi min zalik. Mungkin begitu. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini ada pertanyaan masuk dari saudara Agus Sudrajat. Bagaimana hubungan al-khilaf yang menyebabkan al-ghil satu sama lain dalam suatu perbedaan, dan bagaimana cara mengobatinya? Nah, ini yang akan kita bahas juga nanti. Jangan sampai perbedaan pandangan itu menyebabkan perbedaan hati. Perbedaan pandangan jangan sampai berbeda. Al-khilafur ra'i jangan sampai khilaful qalbi juga gitu ya. Perbedaan pandangan jangan sampai menyebabkan rusak juga di hati. Makanya kita lihat tadi sebagian sebelumnya ta'jijul khilaf itu. Para ulama mujtahid ya. Ulama-ulama itu mereka itu terbiasa dengan perbedaan itu. Bahkan mereka saling mencari uzur, saling memaafkan. Ya biasa saja, biasa saja. Masalahnya yang pengikut gitu ya. Biasanya kan pengikut kadang-kadang lebih ganas gitu ya, lebih keras daripada gurunya sendiri gitu ya. Gurunya biasa saja sih sebenarnya dengan perbedaan itu, tapi muridnya kan kayak mau perang terus gitu ya, perang sama muslim lagi ya. Munculnya khilaf itu ya, khilaf yang dibawa ke hati itulah yang melahirkan ghil itu, melahirkan al-ghil. Ghilnya penyakit hati itu. Nah, itu yang melahirkan ghil. Nah, mengobatinya ya gimana? Mengobatinya dengan memahami bahwasanya ini sunnatullah. Salah satu caranya itu kita mungkin bagi yang ini ya, kita duduk insya Allah bermajlis bersama di kitab Kaifanah Talif ini, agar kita memahami perbedaan itu adalah sebuah sunnatullah. Nah, kita duduk di sini sehingga kita bisa memahami, bermajlis di sini bersama-sama. Saya juga belajar, ya, kita semua belajar agar kita bisa memahami khilaf di antara para ulama itu, agar kita bisa memahami mana yang perlu dikhilaf ditasamuh, mana khilaf yang tidak bisa ditasamuh, nah ditolerir gitu ya. Mana yang bisa diberikan maaf khilafnya, mana yang tidak, nah mana yang bisa dibiarkan, mana yang tidak. Ini kan kita belajar dari kitab ini. Jadi khilaf, kalau khilafnya adalah khilaf yang istihadi, tidak seharusnya menyebabkan perpecahan hati. Ya khilaf cukup khilaf pandangan saja, jangan sampai hati kita juga menjadi rusak. Kalau hati menjadi rusak, nanti berbeda pandangan, misalnya satu kunut satu enggak, nanti ketemu di masjid enggak sapa lagi, satu masuk kelompok ini esok enggak ketemu enggak ini lagi ya. Itu yang udah masuk ke hati itu. Padahal pandangannya pandangan seharusnya di sini aja cukup udah. Nah, jangan sampai masuk ke sini. Nah, kayak gitu Mas Evan. Nah. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Silakan, ada yang ingin bertanya, saudara Azizah Markam ini raise hand, apakah ingin bertanya? Betul ya, perbedaan pandangan jangan sampai menyebabkan perbedaan hati ya. Berbeda pandangan di masjid, nanti pindah masjid gara-gara berbeda pandangan yang kita takutkan. Jika tidak ingin ada yang ingin ditanyakan kembali, insya Allah. Oh ada, Ustaz. Masuk satu lagi, Ustaz. Dari saudara Fajar Cahyanto saya bacakan.
Di lapangan ada madrasah Nas yang ekstrim kanan, fanatik, saklek. Ada kelompok madrasah Maqasid yang ekstrim kiri, liberal. Kita sebagai awam mencoba berada di tengah, tapi kurang ilmu juga. Jadi bingung harus bagaimana, Ustaz. Fajar ya. Nah, caranya antum pegang dinding. Nah, ya caranya ya kita memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka itu. Nah, perbedaan-perbedaan di antara mereka itu. Kan semua perbedaan di antara kita, di antara masalah-masalah fikhiyah itu pasti akan merujuk masalah-masalah sudah terjadi gitu ya. Dan pasti sudah dibahas oleh para ulama gitu ya. Maka pembahasan itu penting bagi kita ya, pembahasan itu. Setiap masalah itu pasti sudah dibahas oleh para ulama gitu ya. Jarang masalah-masalah yang tidak ada, bahkan semua masalah itu dibahas para ulama. Karena nggak boleh bumi ini kosong dari hukum Allah, itu nggak boleh. Bumi nggak boleh kosong dari hukum Allah, pasti ada pembahasan itu. Nah, karena hukum Allah harus ada mengiringi pertanyaan itu. Nah, maka apapun masalahnya pasti sudah dilahirkan perdebatan di situ. Udah ada nasnya, dalilnya gitu ya. Maka tugas kita yang awam ya, kita semua yang merasa awam ya, tugas kita belajar. Jangan terlalu cepat juga masuk ke sini, kelompok-kelompok ini terlalu cepat menghakimi, saya maksud ya. Harus belajar lagi. Kita kali lagi, jangan terlalu cepat bersikap, apalagi kita misalnya masih dalam tahap belajar gitu. Jangan tahap belajar, jangan langsung ikut aja gitu. Kelihatan ini benar langsung ikut ke sini, enggak lah, kita belajar dulu lah, wait and see dulu aja gitu ya. Kecuali kita memang ditunggu pendapatnya, itu beda sekali gitu ya. Kalau kita yang enggak apa-apa ini ya wait and see aja, lihat gitu ya, tunggu, lihat, kaji lagi gitu. Kecuali antum yang ditanya, itu lain cerita mungkin ya, bisa memberikan pandangan gitu. Tapi kalau kita yang awam, saya awam ya wait and see aja. Kalau misalnya kita mendapati kebingungan ya nanti kita cari di rumah jawabannya apa gitu, bertanya lagi kan gitu. Itu ini kita sebagai orang yang mungkin awam, saya sendiri antum misalnya, itu tugasnya itu belajar lagi dan mengkaji lagi sesuatu yang kita dapati yang belum kita pahami, ya kita pahami, berusaha kita pahami di rumah dengan bertanya, wasalu ahla zikri, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikri kalau seandainya kita nggak tahu. Zikri langsung ke ulama itu kepada kitabnya. Posisi kita itu. Jadi memang ada dua kelompok ini, kelompok yang tekstual banget atau kelompok yang maqasid banget. Yang parah kalau seandainya mereka tasamuh gitu nggak apa-apa, bisa tolerir dengan yang lainnya. Kalau masalahnya sektarian itu juga. Jadi sektarian liberal, sektarian literalis gitu, apa istilahnya? Harfiah itu apa bahasanya itu Mas Irfan, Gifan gitu ya. Nah, yang ini ya, yang pokoknya tekstual banget gitu. Sektarian lagi gitu. Nah, kemudian liberal sektarian juga. Dikit-dikit udah liberal, ngakunya liberal tapi menduduk orang, itu sektarian juga gitu ya. Keduanya harus belajar juga, sama-sama belajar semuanya. Nah, betul ilm ya, minal mahdi ilal lahdi ya. Nah, mungkin begitu Mas Irfan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya ada yang ingin bertanya secara langsung Ustaz. Monggo. Dari saudara Azizah Markam, dipersilahkan jika ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, moderator. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Ini suara ya, suara dari sini kayak suara apa namanya? Hujan di sini. Apakah ada? Begini Ustaz. Kalau enggak mungkin kita jawab dulu pertanyaan dari Mas Ronan ya, ini Ustaz Ronan Perdian. Ya. Halo, Ustaz. Ini Ada? saya ingin bertanya Ustaz. Ya, ini Ustaz kan menghadapi perbedaan Ustaz. Jadi begini Ustaz, di sini ada permasalahan. Ada satu kelompok yang mempunyai pandangan bahwa seakan-akan dari cara mereka itu bahwasanya kita ini seperti tidak mengikut
ini mengikut sunnah Rasul. Jadi dalam kelompok ini mereka itu selalu mengatakan apa yang kita, misalnya kita berguru kepada ini, guru ini nggak benar, mengaji dengan ini nggak benar. Jadi yang benar tuh hanya bagian dia. Jadi bagaimana cara mengatasi ini, Ustaz? Ya, berarti ini ya kelompok. Nah, ya ini yang kita khawatirkan ya. Kita di dalam kajian ini tidak juga untuk menghakimi satu kelompok tertentu ya, tapi kita secara umum aja. Ya, salah satu muskilah yang masalah yang terjadi adalah ketika munculnya sektarian itu tadi. Nah, sektarian yang karena salah memahami apa namanya yang kita bahas tadi, salah dalam khilaf dengan tegak di atas agama dan ilmu itu tidak seharusnya melahirkan sikap sektarian. Dalam masalah furu' ya, furu' cabang-cabang keilmuan, cabang-cabang keilmuan agama ini, pandangan-pandangan ijtihadi itu tidak seharusnya melahirkan pandangan-pandangan sektarian atau walak-walak kepada kelompok, loyalitas kepada kelompok-kelompok tertentu dengan merasa kelompok saya yang paling benar, yang lainnya salah. Yaitu ya pandangan yang tidak tepat sebenarnya. Nah, ketika kita merasa kalau nggak ngaji sama kita atau nggak bermajlis sama kita salah, itu ya nggak, pandangan yang tidak tepat. Nah, kalau seandainya dia mengaji kepada kelompok yang jelas-jelas sudah keluar dari usul agama, itu baru bermasalah ya. Kalau seandainya cuma berbedaan pandangan ya, jangan sampai kita melahirkan sektarian atau melahirkan loyalitas kelompok ya. Seolah-olah menjadikan kelompok kita ini sebuah agama lagi, yang Islam itu kita gitu. Itu yang salah itu di situ. Nah, maka menghadapi seperti ini gimana? Ya, nyantai aja menghadapinya Bu gitu ya. Menghadapinya santai saja. Ya, tidak usah dilayani gitu. Ya, kalau seandainya dia mengajak diskusi ya tinggal dilayani diskusinya. Tapi kalau debat ya nggak usah. Debat itu bukan mencari kebenaran, seringkali mencari pembenaran gitu ya. Yang bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Karena kata Ali, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Carilah kebenaran maka engkau akan tahu siapa ahlinya. Nah, dan dari dulu juga para sahabat, para ulama itu kan nggak berguru kepada satu aja gitu ya. Kalau kita kan seringkali sudah belajar bab jarah dan ta'dil dulu. Kadang-kadang para ulama membuat ilmu jarah dan ta'dil itu bukan untuk mencaci maki orang gitu ya. Bukan juga untuk intiqam. Intiqam itu artinya balas dendam ke orang. Nah, seolah-olah yang lain itu salah, itu juga bukan. Kita semua ustadz yang nggak sejalan dengan kita jarah ta'dil ya. Ini muskilah juga, yang menjarah ta'dil juga belum tentu paham jarah dan ta'dilnya ini. Nah, ini muskilah pertama. Jadi terbuka dulu lah kita untuk menerima ilmu itu. Nah, selama perbedaannya adalah perbedaan khilafiyah ijtihadiyah, bukan furu'iyah, bukan usul ya. Kalau usul nggak boleh sama sekali. Nah, ini yang seiring dengan pertanyaan yang Ronald Ferdian ini, Mas Ronald Ferdian ini, kalau jilbab ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Kalau misalnya ini jilbab itu udah masalah qot'i, itu masalah yang usul sudah kita bahas sebelumnya. Maka kalau ada perbedaan pandangan di situ, maka perbedaan pandangannya adalah sas ya, aneh, ganjil, dan tertolak sama sekali. Nah, ada yang mengatakannya ilmunya sudah tinggi Ustaz, misalnya tinggi jabatannya, itu bukan, itu masalah lainnya lagi. Kita melihatkan ilmiahnya bukan gelarnya. Kita melihat kebenaran itu kan bukan dengan orangnya, tapi dengan kebenaran itu sendiri gitu ya. Na'riful haq bil haq, bidalil la birrijal kan gitu. Dengan dalilnya, dengan haknya, bukan dengan siapa orangnya gitu ya. Kalau kita dengan orang, dengan sosok, nanti kita bisa tertipu. Karena manusia nggak ada yang maksum. Karena kita melihat dalilnya itu. Ya. Maka masalah jilbab itu udah masalah yang qot'i, masalah usul yang sudah jelas hukumnya di dalam Islam. Tidak usah diperdebatkan lagi. Gitu. Sehingga ini bukan masalah ikhtilaf lagi. Ini masalah yang sudah ijma' di kalangan para ulama. Kalau ada yang mengisi ijma' berarti keluar, tertolak sama sekali. Gitu, Mas Evan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, sudah terjawab semua nggih. Semoga apa yang dipelajari malam hari ini bisa mulai kita
amalkan, praktekkan, karena mendapati ikhtilaf semakin banyak juga di sekitar kita ya. Bahkan termasuk jilbab ini sampai ada yang membawa orang dulu tidak berjilbab gitu. Kemudian orang Arab Saudi juga tidak berjilbab dan seterusnya. Argumentasinya tidak berdasarkan dalil seperti itu. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Denis Arifandi yang sudah menyampaikan pada malam hari ini, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Masih banyak bagian dari kitab ini yang belum kita selesaikan. Semoga dengan semakin kita banyak tahu ya, apa yang ada di dalam kitab ini, semakin kita mewujudkan sa'atus sodor wa sa'atul ilm, luasnya hati dan luasnya ilmu, dan bisa mempersatukan umat Islam. Amin. Mari kita akhiri dan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.